Nah, berikutnya adalah matriks eselon baris. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang sifat-sifat matriks eselon baris. Nah, sifat-sifatnya yang pertama adalah jika sebuah baris tidak terdiri dari seluruhnya 0, ya, kalau semuanya itu bukan 0, maka bilangan tidak 0 pertama, ingat ya, bilangan tidak 0 pertama. Jadi kalau baris itu terdiri dari bilangan yang bukan 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 itu disebut dengan satu utama. Nah, ini kita lihat bentuknya. Oke, di sini ada 3 baris B1, B2, dan B3. Kita lihat baris 1, apakah semuanya 0? Ingat, untuk bintang ini bisa diisi bilangan berapapun ya, yang penting bilangan real. Nah, di sini baris 1, dia memiliki angka 1 di sini ya. Maka bilangan tidak 0 pertama yang diambil adalah bilangan bukan 0 yang pertama. Berarti yang ini. Walaupun nanti di sininya ini 1, tetap yang satu utamanya adalah yang pertama ini. Ya, kemudian baris yang kedua. Nah, baris yang kedua ini adalah satu utamanya ada di kolom yang kedua. Ya, kolom yang kedua. Karena di depannya 1 ini adalah 0, berarti yang diambil adalah yang kolom kedua. Nah, sekarang yang baris ketiga, satu utamanya ada di kolom yang ketiga, karena ini adalah bilangan pertama yang bukan 0 ya. Ingat, diambilnya setiap barisnya itu adalah bilangan pertama yang tidak 0. Oke. Nah, kita lihat contoh lainnya. Nah, di sini juga ini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Di baris 1, ini ada di kolom 1, bilangan pertama yang tidak 0. Kemudian di baris kedua, adanya yang di kolom 2. Kemudian baris yang ketiga, adanya di kolom ketiga. Dan kemudian di baris keempat, adanya di kolom keempat. Ya, nah ini adalah sifat yang pertama. Ada lagi, kita lihat contohnya. Nah, di baris pertama ini ada di kolom 1, baris kedua ada di kolom 2, baris ketiga di kolom ketiga. Nah, baris yang keempat tidak memiliki satu utama karena ini semuanya adalah 0. Oke. Nah, contoh lagi. Di sini, di baris 1 di kolom 1 dan baris yang kedua adalah kolom 2. Nah, ini baris ketiga dan keempat tidak memiliki satu utama. Nah, di sini ini baris yang pertama, baris yang kedua, baris ketiga, dan baris yang keempat. Kita lihat, baris pertama bilangan yang tidak 0 itu adanya di kolom 1. Berarti ini adalah satu utamanya. Sekarang baris yang kedua itu kolom 1 dan kolom 2 ini 0, berarti ini bukan satu utama, berarti ambil yang kolom ketiga. Nah, berikutnya yang di baris ketiga ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 ini ya. Ini semuanya 0, berarti adanya di sini satu utamanya. Nah, kemudian baris yang terakhir ini semuanya 0, jadi tidak memiliki satu utama. Nah, ini untuk sifat yang pertama, yaitu jika sebuah baris tidak terdiri dari seluruhnya 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 itu disebut satu utama untuk masing-masing baris. Ya, oke. Ini untuk sifat yang pertama. Lanjut ke sifat yang kedua. Nah, jika ada baris yang seluruhnya 0,
maka semua baris itu dikumpulkan pada bagian bawah matriks. Jadi kalau ada baris yang seluruhnya 0 itu tidak boleh ada di tengah-tengah, harus ditaruh di bagian paling bawah. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada baris yang semuanya 0. Ini harus ditaruh di paling bawah. Jadi ada pertukaran baris, ya, boleh ditukar. Kalau awalnya yang 0 itu ada di baris yang ketiga, maka boleh ditukar dengan baris yang keempat. Nah, kemudian yang ini. Di sini baris ketiga dan keempat semuanya 0, ya. Ingat, boleh dilakukan pertukaran baris jika baris tersebut seluruhnya 0. Kemudian, nah, ini juga baris yang terakhir ini semuanya 0. Kalau misal awalnya ini adanya di baris kedua, ya, berarti boleh ditukar. Ya, yang penting baris yang semuanya 0 itu harus dipindahkan atau dikumpulkan di bagian bawah matriks. Tidak boleh ada di paling atas atau di tengah-tengah. Pindahkan ke bagian yang paling bawah. Oke, ini sifat yang kedua. Sekarang masuk ke sifat yang ketiga. Di dalam dua baris berurutan, ya, dua baris berurutan, berarti bisa baris 1, baris 2. Yang tidak seluruhnya 0, ya, yang tidak seluruhnya 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama pada baris yang lebih tinggi. Nah, kalau ada baris 1 dengan baris 2, berarti yang lebih rendah itu baris 2 dan yang lebih tinggi itu baris 1. Nah, kita lihat di sini bentuknya. Jadi gini, ini ada baris 1, ini ada baris 2, ini ada baris 3. Jadi, kalau baris, kita lihat ke baris 1 dan 2, ya. Kalau baris 1, satu utamanya ada di kolom 1, maka baris kedua tidak boleh meletakkan satu utama di kolom 1. Dia harus geser ke kanan, makanya adanya di sini. Ya. Nah, begitupun dengan baris 3, dia akan lebih geser ke kanan lagi, maka tidak boleh di kolom 1, tidak boleh di kolom 2, adanya di kolom ketiga, ya. Begitu seterusnya. Jadi dia tidak boleh di kolom yang sama. Dia harus geser ke kanan. Boleh geser 1 langkah, boleh geser 2 langkah, 3 langkah, atau 4 langkah. Ya, boleh geser ke kanan. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini. Ini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ya. Nah, di sini baris 1 ini satu utamanya ada di kolom 1. Nah, kemudian kalau yang di baris 2 ini adanya di kolom 2, ya. Tidak boleh ada di kolom 1 karena di bawah satu utama ini harus 0, ya. Ingat, yang di bawah satu utama ini harus 0. Nah, kemudian yang baris kedua ada di kolom 2, berarti di bawahnya 1 ini harus 0. Nah, baris ketiga adanya di kolom ketiga, maka di bawahnya satu utama ini harus 0. Ya, maka yang baris keempat satu utamanya ada di kolom keempat, ya. Ingat, geser ke kanan, jangan di kolom yang sama atau kiri. Bolehnya geser ke kanan untuk baris yang lebih rendah. Dan ingat bahwa untuk matriks echelon itu di bawah satu utama itu harus 0. Kalau atasnya tidak masalah, boleh angka berapapun, yang penting bilangan real. Nah, kita lihat contoh lagi. Nah, di sini ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini ada di kolom 1, maka di bawah satu utamanya harus 0. Kemudian baris yang kedua ada di kolom 2, maka di bawahnya harus 0.
kemudian ini di kolom ketiga di bawahnya adalah 0. Nah, yang ini kebetulan di sini 0, maka baris yang paling bawah ini seluruhnya adalah 0. Ya. Nah, kita lihat lagi di contoh yang lain. Di sini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, baris 1 ada di kolom 1, di bawah 1 utama semuanya sudah 0. Ya. Nah, kemudian baris kedua adanya di kolom kedua, di bawahnya sudah 0. Nah, di sini 0, di sini 0, ya. Nah, kemudian kita lihat yang contoh yang ini, kita lihat di sini ada 4 baris, B1, B2, B3, B4, ya. Di baris pertama ini adanya di kolom 1 dan di bawahnya adalah 0. Jadi gini, awalnya matriks ya. Kalau kita operasikan ya, operasikan yang pada kolom 1, maka kolom 2, kolom 3, kolom 4 ini semuanya akan berubah gitu. Nah, nanti ada namanya operasi baris elementer ya. Nanti saya bahas di video yang lainnya. Nah, sekarang di baris yang kedua. Baris kedua, ketika di kolom 1 yang baris kedua ini di 0 kan, karena kan tadi syaratnya yang di bawah 1 utama itu harus 0. Maka ini wajib di 0 kan. Kalau di sini 0, maka kalau di sini dirubah, maka yang di sini juga harus rubah nih, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Ini otomatis akan berubah. Nah, kalau di sininya hasilnya 0 juga, maka yang ini tidak bisa diambil 1 utama. Karena ini 0, berarti harus geser ke kanan, yaitu ada di kolom ketiga. Nah, ini yang harus dijadikan 1 utama. Ini yang harus dirubah jadi 1, yaitu di kolom ketiga. Ya. Nah, di bawahnya 1 utama ini harus 0. Nah, sekarang baris yang ketiga. Baris yang ketiga, kolom pertamanya ini udah 0 karena wajib 0 karena di bawah 1 utama. Nah, yang ini mengikuti yang depannya. Sekarang yang kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga ini harus 0 juga karena di bawah 1 utamanya baris kedua. Nah, kalau di sininya 0 juga, ini 0 juga, maka 1 utamanya ada di kolom yang terakhir. Nah, ingat di bawah 1 utama yang ini ya, yang kolom terakhir ini untuk baris yang ketiga, di bawahnya ini harus 0. Ya, ingat bahwa di bawah 1 utama itu harus 0. Dan untuk mengambil 1 utama di baris yang lebih rendah itu harus geser ke kanan. Boleh geser 1, boleh geser 2, boleh geser 3. Nah, coba perhatikan yang ini ya, yang baris kedua. Baris 1 dengan baris 2. Baris 1 ini 1 utamanya ada di kolom 1. Nah, berarti baris kedua ini nggak boleh ambil 1 utama di kolom 1. Karena di kolom 1 untuk baris 2 ini wajib 0. Harus 0 karena di bawah 1 utamanya baris 1. Kalau tidak bisa di kolom 2, ini harus geser ke kanan lagi. Berarti ambil yang di kolom ketiga. Nah, sekarang baris kedua dengan baris ketiga. Udah pasti baris ketiga 1 utamanya nggak bisa di kolom 1 karena di kolom 1 ini harus 0 karena di bawah 1 utamanya B1. Nah, kemudian kolom 2 nggak bisa juga. Yang di kolom ketiga juga nggak bisa karena di bawah 1 utamanya baris yang kedua. Ya. Nah, kolom keempat 0 juga, nggak bisa juga. Kolom kelima ternyata hasilnya 0 juga, maka ambil yang kolom yang terakhir ini. Nah, syaratnya di bawah 1 utamanya yang ini juga harus 0. Maka terjadilah yang baris terakhir ini semuanya adalah 0. Nah, ini tadi beberapa sifat-sifat dari matriks eselon baris, yaitu salah satunya adalah di bawah 1 utama merupakan bilangan 0, tidak boleh selain bilangan 0.
0. Oke. Nah, berikutnya saya akan bahas lagi tentang matriks eselon baris tereduksi. Nah, nanti bisa dilihat apa bedanya dengan matriks eselon baris. Oke. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.